B3 sampai kapan kamu bertahan Mei? Siapa namanya? Mungkin aku bisa membantu. Namanya Lingga, Maya mengingat kembali nama lengkapnya. Sutan Lingga Hanunggara. Pria di hadapannya itu tersenyum simpul. Ada urusan apa ingin bertemu dia? Mengantarkan berkas. Tapi sudah aku titipkan di bagian resepsionis yang bernama Ana. Oh ya, kalau kakak bertemu dengannya, tolong sampaikan kalau ada titipan untuknya dari Maya. Ya, akan aku sampaikan. Dengan sedikit mengangguk-anggukkan kepala, senyum itu belum hilang dari sudut bibirnya. Lingga bukanlah seperti pengusaha lainnya yang selalu berpakaian rapih dengan kemeja putih dibalut jas, lengkap dengan dasinya. Bukan juga seperti pria kantoran dengan celana bahan hitam mengkilat dengan garis setrika yang lurus memanjang di garis tengah. Ia lebih suka mengenakan pakaian santai, memakai celana denim dengan kaos hitam berkerah dan jaket kulit favoritnya. Ia akan mengenakan setelan kemeja lengkap dengan jas dan dasinya saat menghadiri acara penting yang menyangkut kepentingan perusahaannya. Penampilannya yang santai tidak mengurangi kewibawaan serta aura kepemimpinannya. Pria itu tetap terlihat tampan dan memukau. Siapa nama kamu? Maya, Maya Mawanda. Baiklah, Maya. Kalau bertemu dengannya pasti akan aku sampaikan. Apa kakak juga seorang wartawan? Anggap saja seperti itu. Pria itu kembali tersenyum. Dirasa sudah cukup, Maya meletakkan waslap ke dalam mangkuk berisi air yang telah dingin. Terima kasih ya kak, sakitnya sudah mulai berkurang. Maya beranjak dari kursi, ia segera pamit karena teringat Kang Ojek menunggunya. Mei tunggu. Lingga memanggil sebelum Maya menghilang dari pandangannya. Ya kak, Maya membalikkan badannya. Aku akan menghubungimu. Untuk, Maya mengerutkan dahinya. Untuk mengabarimu kalau pria yang bernama Lingga sudah mendapatkan titipannya, dengan cepat Lingga mencari alasan. Oh, Maya membulatkan mulutnya. Ya, Kak terima kasih, tetapi bagian resepsionis akan balik menghubungiku kalau Pak Lingga sudah menerima berkasnya. Maya memberikan senyum manisnya sebelum meninggalkan ruangan. Aku harap kita bisa bertemu lagi di kemudian hari Mei. Lingga bicara dalam hatinya, entah mengapa, ia ingin bertemu lagi dengan wanita itu, yang ia sendiri tidak tahu alasannya. Ia hanya mengikuti kata hatinya yang spontan merasa seperti memiliki ikatan batin yang ia pun masih belum bisa mengartikannya. Ia hanya merasa nyaman saat berada di dekatnya. Seakan wanita itu mampu memberikan energi positif kepadanya dan ia berharap bisa bertemu lagi dengannya. Hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta. Seperginya Maya dari ruangan itu, Lingga langsung melangkah menuju meja resepsionis. Selamat siang Pak. Wanita itu berdiri saat Lingga menghampiri mejanya. Siang Ana, apa ada titipin berkas buat saya? Oh, iya Pak, ada. Seorang wanita menitipkannya barusan. Ana memberikan map kepada atasannya. Terima kasih Ana. Lingga mengambil map yang disodorkan Ana. Oh, ya, nomor kontaknya mana? Lingga hampir saja melupakannya. Ia meninggalkan lantai dasar dan kembali ke dalam ruangannya yang berada di lantai 5. Gedung ini memang tak seperti gedung pencakar langit seperti perusahaan lainnya. Gedung media cetak ini hanya memiliki 7 lantai. Setiap hari para karyawan akan sibuk dengan tugasnya di bagian manajemen masing-masing. Lingga sebagai pemilik salah satu stasiun TV yang sedang naik ratingnya dalam menayangkan dan memprioritaskan beragam macam berita tentang negara, hukum, politik, olahraga, kriminal, budaya dan lainnya. Channel TV-nya tidak menampilkan acara drama ikan terbang atau azab yang membawa petaka. Duduk di kursi kerjanya, Lingga membuka berkas yang berisikin tulisan dalam bentuk ketikan. Sebuah proposal pengajuan serangkaian berita tentang kesehatan yang akan menjadi artikel bulanan di tabloid kabar grup. Bukan berita kriminal atau politik yang sedang berkembang. Haris, Lingga menyebut nama pemilik berkas yang sedang dipelajarinya. Seorang teman seperjuangan sewaktu ia masih berada di lapangan. Sebelum menjabat bagian teratas di top manajemen. Jokro mengemblengnya dari bawah, tak semata-mata sebagai pewaris ia langsung duduk enak di singgasananya. Bahkan sampai hari ini, ayahnya masih memangku kekuasaan tertinggi di perusahaan ini.
Ia dituntut mampu bekerja dengan loyalitas tinggi dalam mengembangkan sayap media cetak ini. Salah satunya, ia sudah berhasil merambah ke dunia pertelevisian. Tentunya, itu sebuah keberhasilan yang luar biasa dan dapat dibanggakan oleh seorang Sutan Djokro Hanunggara. Hanya saja, keberhasilannya harus tercoreng dengan kasus istrinya. Terakhir kali ia berkomunikasi dengan Haris, saat pria itu mengundurkan diri karena sakit. Setelah itu, ia lost kontak, tidak ada komunikasi, nomor kontaknya ganti atau memang tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak dia sendiri yang menemuiku? Kenapa harus menyuruh Maya yang menyampaikannya? Lingga bicara sendiri dengan bertanya-tanya. Siapa wanita itu? Apa kerabatnya Haris? Lingga memang mengetahui kalau Haris sudah menikah, tetapi ia tidak mengenal wanita yang dinikahi temannya, sampai Haris harus mengundurkan diri. Lingga langsung menyalin nomor yang tertulis di atas selembar kertas. Setelah tersimpan ternyata nomor itu terhubung dengan aplikasi pesan berwarna hijau. Ia membuka aplikasinya untuk melihat foto profil yang terpasang. Jempolnya menekan dan memperbesar gambar agar bisa dilihat dengan jelas. Cantik, satu kata keluar dari mulutnya. Bibir yang biasanya terkatup rapat itu, saat ini bergerak ke samping tersenyum tipis. Karena rasa penasaran, ia membuka status yang baru saja update yang diunggah oleh Maya. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat wanita itu mengunggah foto pelipis yang masih memar dengan caption, kepentok. Hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta. Sedangkan Maya, wanita itu baru saja turun dari ojek langganannya yang ia pesan tanpa aplikasi. Cukup mengirim pesan singkat, Kang Ojek langsung datang menjemputnya. Setelah membayar sesuai harga kesepakatan, ia segera masuk ke dalam ruko dan akan melanjutkan pekerjaannya sampai berakhir waktu jam kerjanya. Kenapa pelipismu, Mei? Dina bertanya sambil memperhatikan jidat Maya. Terbentur alias kepentok. Kok bisa? Ya bisalah, ini buktinya. Maya mendekatkan pelipisnya ke wajah temannya. Kamu itu, Dina mendelik melihat kelakuan Maya. Kamu itu mau ngantar berkas apa mau jadi pemain sirkus? Kok bisa kepentok? Matamu ditaruh di mana? Di sini, lagi-lagi Maya menarik kedua kantung matanya ke bawah dan menunjukkannya ke Dina. Maya, Dina berteriak gemas dan mengejar Maya yang berlari ke arah sofa. Jangan bilang kalau kamu sudah mulai stres, Mei. Akibat kepentok kelakuanmu jadi aneh. Dina ikut menghempaskan bokongnya di sofa tunggu di samping Maya. Selagi belum ada pelanggan yang datang untuk membeli atau hanya sekedar melihat-lihat pakaian, Maya dan Dina akan duduk di sofa sambil mengobrol ngalor ngidul, bercerita banyak hal. Apalagi kalau bukan soal rumah tangga dan tingginya angan-angan. Meninggalkan kampung halaman dengan membawa ijazah seadanya, mereka berharap kehidupannya berubah menjadi layak di ibu kota. Tetapi nasib membawa mereka di keadaan seperti ini. Dina memilih meninggalkan suaminya karena tak tahan dengan kelakuannya yang senang berjudi mengadu ayam, punya uang sedikit hasil taruhan, dihabiskan untuk beli minuman. Puncaknya keributan hingga memutuskan bercerai, sang ayam dijadikan menu makan malam dengan bumbu rendang. Sedangkan Maya, masih bertahan dengan keadaan suaminya yang tak lagi mampu memberikan nafkah lahir dan batin walaupun pria itu tak pernah mengasarinya, tapi tekanan dan perlakuan sang ibu mertua sangatlah menyakitkan. Sampai kapan kamu akan bertahan, Mei? Ini untuk kesekian kalinya Dina bertanya kepada Maya. Entahlah, aku tidak tahu. Mungkin sampai batas kesabaranku mulai habis terkikis zaman. Bahasamu, Mei, ketinggian. Dina mencebikkan bibirnya. Keduanya bicara sambil mentap langit-langit ruangan yang bersuhu dingin. Lebih baik menjadi seperti Tante Rosa, Mei, walaupun menjadi istri kedua tetapi hidupnya tercukupi, dicintai suaminya. Lihat, keadaannya, dia tak kekurangan. Dia bergelimang harta, mau apapun, dia mampu lakukan. Mau ini, mau itu, mau beli barang-barang mahal, sampai jalan-jalan ke luar negeri. Apa coba namanya kalau tidak nyaman? Dian terus mengoceh dan Maya hanya mendengarkan. Has, jangan ngomong sembarangan. Apa yang kita lihat dan kita dengar belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Setiap manusia memiliki jalan hidup berbeda. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar pasti penuh perjuangan dan rintangan.
Terkadang kita hanya melihat enaknya saja, gak lihat susahnya. Kamu mau mendapatkan segala yang kamu inginkan tapi tak diakui di mata dunia. Maksudnya Mei. Dina tidak paham dengan ucapan Maya yang terakhir. Sudah kok kita malah menggibahkan Tante Rosasi. Ayo, lebih baik kita jajan, cari amunisi ke Kang Cilok gebetanmu yang sangat tampan sejagat raya. Selain butik milik Tante Rosa, deretan ruko sepanjang jalan kenangan ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam usaha. Dari mulai pakaian, peralatan olahraga, salon kecantikan, sepatu sandal, masakan Padang, sampai bakso lava dan ayam geprek yang sedang terkenal. Semuanya lengkap ada di sini. Belum lagi tongkrongan kafe kekinian anak muda zaman sekarang, para pengusaha UMKM berlomba-lomba membuka usahanya dengan berbagai macam bidang. Belum lagi saat jam makan siang, para karyawan kantoran dari macam-macam perusahaan akan datang ke daerah sini untuk menikmati menu yang diinginkan. Jalan kenangan ini juga terkenal karena berada di wilayah Raya Square, masih satu blok dengan deretan ruko. Mengunci pintu kaca, Maya dan Dina hendak pergi ke ujung jalan di mana tempat para Kang Ojek dan Kang Cilok mangkal. Jajanan yang menjadi langganan untuk mengganjal perut sebagai pengganti makan siang. Cukup dengan harga goceng sudah bisa mendapatkan sebungkus makanan nikmat dengan saus kacang, kecap dan juga sambal. Kang Oleh, titip toko sebentar ya. Maya bicara dengan petugas parkir yang sehari-hari berada di lingkungan itu. Siap, Neng Maya, Neng Dina mau ngapel ya. Tahu aja, Dina mencibirkan bibirnya. Karena obrolan yang tak disengaja didengar oleh Kang parkir itu, pria yang bernama Oleh itu sering menggoda Dina yang dianggapnya menyukai Kang Cilok berwajah tampan di ujung jalan. Maya dan Dina bukanlah para pekerja berseragam dengan rok span dan setelan kemeja berlapis blazer yang memilih menu di rumah makan Padang atau ayam bakar. Mereka hanya pelayan toko dengan pakaian bebas yang harus menghemat setiap harinya. Sehabis gajian, barulah Maya dan Dina menyisihkan selembar kertas bergambar Oto Iskandar di nata berwarna hijau untuk sekedar merasakan makanan yang menjadi incarannya. Dan akan terulang setiap bulannya. Selain untuk membayar kontrakan tiap bulan, mereka harus menyisakan uang untuk menyambung ke bulan berikutnya, belum lagi kalau ada telepon dari kampung yang pastinya memerlukan suntikan dana. Mereka harus pintar-pintar berhemat dengan cara membawa bekal. 10 langkah lagi akan tiba, Dina sudah mulai merapikan pakaian dan rambut yang terurai, saat mendapati pria berkulit coklat dengan rambut ikal hitam, berwajah lumayan dengan tubuh kekar bak satpam rumahan. Kang, kenapa kemarin gak jualan? Dengan suara yang dimerdukan sedikit serak-serak basah bak pengamen jalanan. Dina mulai berbasa-basi melancarkan niat dan aksinya. Saya pulang kampung Neng Dina. Anak saya sakit. Wajah yang ceria dengan senyum bak secerah matahari siang, tiba-tiba kuncup layu tak berkembang seperti tersiram air garam ditambah kurangnya pupuk kandang. Hatinya berubah sesak serasa dihunus pedang. Saat kata anak diucapkan, berarti benar adanya, seperti gosip yang berkumandang di barisan para pelayan toko dan rumah makan, yang juga sama mengidolakan. Kalau Kang Cilok sudah punya gebetan alias laki orang. Maya yang melihat perubahan di raut wajah Dina, menutup mulutnya menahan tawa. Cinta yang belum terungkap sudah mati dan layu sebelum berkembang di tengah jalan. Seperti biasa Neng, Kang Cimol bertanya saat akan memberi saus kecap dan sambal. Iya, Dina menjawab cukup dengan 3 kata. Ia sudah tidak rela memandang wajah pria yang diidolakannya. Hatinya sungguh terluka, Dina sedang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan. Neng Maya juga. Pria itu tersenyum manis, semanis durian montong kesukaan Maya. Iya Kang, tambahin kecapnya, supaya rasanya manis dan mampu meredam hati yang sedang panas membara. Dina hanya melotot mendengar ucapan temannya. Ia mengerti ucapan Maya ditujukan untuknya. Menenteng plastik putih berisikan 2 bungkus pentol. Maya dan Dina balik badan kembali ke tokonya. Tak bisa menahan tawa, Maya terus terkikik, mentertawakan Dina. Masih jelas dalam ingatan, saat tadi akan keluar, Dina samai harus menambah tebalnya bedak dan menyemprotkan parfum isi ulang dengan harga 10 ribuan. Terus saja kamu tertawakan aku.
Puas, puas. Dina menunjukkan wajah masam bin asemnya. Sampai suara seseorang yang ia kenal menghentikan gelak tawanya. Maya, Mas Herman, kamu dari mana? Mata Herman tertuju ke arah plastik yang sedang dipegang Maya. Dari, beli jajan Mas. Kenapa makan makanan seperti itu? Ikut aku. Herman mencekal tangan Maya dan menariknya agar mengikutinya ke rumah makan Padang yang terkenal akan kelezatannya di kawasan itu. Mas, lepas, dengan sekuat tenaga, Maya melepaskan cekalan dari tangan Herman. Ikut aku makan siang, Mei, aku yakin kamu belum mengisi perutmu. Iya, tapi bukan berarti Mas Herman bebas memaksaku. Aku sudah makan atau belum itu urusanku. Aku harus kembali ke toko. Mei, please, kali ini saja tidak menolak tawaranku. Herman menghalangi jalan Maya. Oke, aku minta maaf dengan ucapanku kemarin. Saat ini aku benar-benar tulus mengajakmu sebagai teman. Sesama ipar atau apalah, terserah kamu Mei. Mbak Maya, Mas Herman. Sedang apa di sini? Tiba-tiba kehadiran Rani mengejutkan Maya dan Herman. Rani, Herman dan Maya menengok bersamaan. Seorang wanita dengan rok span di atas lutut, mengenakan seragam. Dia adalah istri dari Reksa, adik kembar Haris. Wanita itu bekerja sebagai CS salah satu bank swasta. Wanita yang selalu berpakaian rapih dengan makeup tebal. Salah satu menantu kesayangan Mama Hani. Tidak sedang apa-apa Ran, aku habis membeli makanan. Maya berusaha menjelaskan saat Rani menatapnya dengan penuh curiga. Tanpa bicara dan menatap Herman, Maya memilih segera pergi meninggalkan dua iparnya yang sama tujuannya, akan menikmati makan siang di rumah makan Padang. Mei, Dina memanggil, ia berjalan cepat mengikuti langkah Maya. Mei, Dina memanggil lagi kedua kalinya. Apaan sih Din? Maya menjawab dengan terus melangkah ke ujung deretan ruko. Di mana Ros Butiki berada? Pria itu siapa? Kenapa memaksamu untuk ikut dengannya? Hah, menghembuskan napas, Maya menghentikan langkahnya berbalik menatap Dina dengan kedua tangan di pinggang. Dia itu Herman, yang pernah aku ceritakan. Hah, yang benar kamu Mei. Ya benerlah, Maya kembali melanjutkan langkahnya. Tampan loh Mei, dia suami dari adiknya Haris Dinaa. Maya menoyor jidat temannya. Aku tahu, kamu sudah menceritakannya. Lalu, kenapa kamu bilang dia tampan? Heh, Maya Estiantara, denger ya, perempuan cantik nan seksi di hadapanmu ini masih normal. Kang Cilok yang durjana itu saja ku idolakan dan ku bilang tampan rupawan, apalagi pria tadi. Kalau tampan ya pastinya aku bilang tampan, aku tak peduli dia suami dari Tika, Tiki, Toko, Teke. Aku cuma bilang apa adanya. Terkecuali Kang Oleh, kalau sampai ku bilang tampan berarti mataku ini bermasalah. Lalu Dina tersenyum menyeringai. Jangan berpikir yang aneh-aneh Dina. Maya merasakan gelagat yang mencurigakan. Hahaha, Dina tertawa terbahak. Gak aneh-aneh kok Mei. Cuma, setelah melihatku, siapa tahu dia berubah haluan dan lupa ingatan. Bukan lagi mengejar Maya tapi mengejar Dina.